Hello everyone. Ketemu lagi bersama aku, Nanda Mesya Putriawal dari kelas B Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1104623077. Jadi teman-teman, dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi yang berjudulkan Desain dan Pengorganisasian Muatan Media Pembelajaran. Materi kita yang pertama ada landasan rancangan media pembelajaran. Hal ini untuk menciptakan pengalaman belajar dan membangun pendidikan yang efektif dan berkelanjutan bagi peserta didik. Dengan kita memperhatikan kebutuhan belajar yang beragam, menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang relevan, dan menguasai prinsip-prinsip desain instruksional, kita sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat akan mampu merancang media instruksional yang sesuai dengan konteks masyarakat dan memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, ada langkah-langkah perancangan media instruksional. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, terdapat beberapa langkah-langkah ya. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Hal ini memungkinkan pengembangan media untuk menyesuaikan konten dan metode penyampaian dengan cara yang paling sesuai. Lalu yang kedua ada perumusan tujuan. Tujuan-tujuan ini memberikan fondasi bagi desain dan pengembangan media. Lalu, yang ketiga, ada perumusan butir-butir materi. Nah, perumusan ini melibatkan pemilihan topik dan informasi penting untuk memastikan bahwa materi tersebut relevan dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat ada perumusan alat pengukur keberhasilan. Nah, alat pengukurnya ini apa sih teman-teman? Jadi, alat pengukurnya ini bisa berupa kuesioner, wawancara, atau tes yang dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu yang kelima di sini ada GPPM. Nah, apa itu GPPM? GPPM merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan mengarahkan pembuatan media. GBPM dapat berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa semua aspek media, dari konten hingga penggunaan teknologi, disesuaikan dengan kebutuhan komunitas. Selanjutnya ada penulisan naskah media. Di sini, naskah berfungsi sebagai panduan tertulis yang berisi informasi visual, grafis, dan audio. Naskah penting untuk menciptakan media yang selaras dengan tujuan dan kompetensi pendidikan tertentu. Selanjutnya ada tes atau uji coba. Ini dilakukan untuk menilai kelayakan media. Lalu ada revisi. Apabila media perlu revisi, maka akan balik lagi ke langkah ketiga. Namun, apabila tidak memerlukan revisi, maka akan lanjut ke langkah terakhir, yaitu naskah siap produksi. Nah, maksudnya di sini naskah itu siap untuk diproduksi dan diterapkan dalam konteks yang lebih luas, di mana produksi media dapat meliputi berbagai format seperti cetak, audio, video, atau digital, tergantung pada kebutuhan dan sumber daya yang tersedia dalam komunitas. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Nah, proses ini merupakan suatu proses yang dinamis dan berulang yang memerlukan kolaborasi. Nah, kolaborasinya ini antara pendidik dan peserta didik. Lalu ada umpan balik dan evaluasi yang berkelanjutan. Maksudnya evaluasi yang berkelanjutan ini, jadi teman-teman nanti kan kita akan melakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi itu ada yang diperbaiki. Dari hasil yang diperbaiki, apakah nantinya akan ada evaluasi atau tidaknya tergantung dari peserta didiknya. Lalu ada strategi pengorganisasian konten. Nah, strateginya di sini seperti yang teman-teman bisa lihat ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada strategi berbasis taksonomi. Nah, strategi taksonomi ini menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran ke dalam tingkat kompleksitas yang berbeda. Lalu yang kedua ada strategi mengurutkan konten. Pengurutan yang efektif melibatkan penyusunan materi pembelajaran secara logis dan progresif untuk mengoptimalkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Lalu yang ketiga ada teknik chunking.
Nah, teknik chungking ini melibatkan pengelompokan informasi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan terkelola, sehingga memudahkan peserta didik untuk memproses dan mengingat informasi tersebut. Lalu ada integrasi multimedia. Nah, di sini multimedianya itu mengacu pada penggunaan berbagai bentuk media, termasuk teks, gambar, audio, dan video, untuk menyampaikan informasi dan melibatkan peserta didik melalui berbagai modalitas. Nah, di sini kita sebagai pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan interaktif, yang memenuhi beragam gaya dan preferensi gaya belajar. Lalu yang terakhir ada pembelajaran adaptif dan terpersonalisasi. Nah, pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan tingkat pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya ada pengembangan media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Pembelajaran yang menarik dan inklusif sangat penting teman-teman dalam dunia pendidikan. Dengan pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan pembelajaran yang inklusif dapat memberikan akses dan keterlibatan peserta didik. Lalu ada pemanfaatan teknologi dan alat dalam produksi media. Pemanfaatan teknologi dalam produksi media sangat menguntungkan untuk meningkatkan pengalaman belajar, mendorong keterlibatan, dan mendorong pengembangan komunitas dalam lingkungan pendidikan komunitas. Lalu ada evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Melalui evaluasi dan revisi bahan ajar yang ada, dapat membantu kita sebagai pendidik untuk menilai, menyempurnakan, dan mengoptimalkan pembelajaran yang ada agar nantinya proses pembelajaran menjadi efektif dan menarik. Lalu ada contoh dan manfaat media pembelajarannya. Nah, di sini teman-teman seperti yang kalian bisa lihat terdapat 3 contoh ya, yaitu ada penggunaan video animasi maupun video non-animasi untuk media pembelajaran. Lalu yang kedua ada penggunaan komputer untuk membantu siswa belajar. Dan yang ketiga ada penggunaan permainan edukatif untuk membantu proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada manfaat. Di sini manfaatnya yang pertama ada 1, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Yang kedua, mempermudah pemahaman materi. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat belajar. Yang keempat, membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Yang kelima, mengembangkan keterampilan belajar. Dan yang terakhir, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Nah, gimana teman-teman setelah pemaparan materi yang udah saya sampaikan? Kira-kira gimana nih pemahamannya? Apakah meningkat atau tidak? Nah, sekiranya itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. See you next time.